tapi ada permohonan tertulis dari LPSK berkaitan dengan saudara. Apakah saudara akan menghadiri sidang secara offline saat ini duduk di sini atau mau secara online? Offline saja yang mulia. Offline saja. Siap. Oke. Data sprayer itu tidak melekat di istri saya. Itu hanya digunakan pada perjalanan keluar kota oleh ajudan. Kemudian yang kedua, saksi menyatakan bahwa paksolasi di Bangka itu juga tidak benar karena kemungkinan saksi hanya 10 hari dinas, ada kegiatan lepas dinas juga yang mungkin tidak melihat kegiatan kami Duren 3. Nah, selanjutnya saya kira juga dalam kesaksian saya kemarin pasti akan berbeda pada dan saksi pada hari ini. Mulai dari di lantai 3 istri ada di samping saya, harus kasih mati anak ini, nanti kamu bunuh Joshua, kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi magazen, kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya terkait dengan di Duren 3 sudah isi senjatamu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak 3-4 kali, kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian waktu menembak saksi mengatakan tidak maju itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan, tapi tidak masalah lah, silakan hakim yang menilai. Richard menyatakan bahwa Sambo awalnya menanyakan soal senjata api yang dia pegang. Sempimu mana? Kata Richard menirukan pertanyaan Sambo seperti ditirukan Richard. Siap ada bapak, kata Richard sambil memperagakan memegang pistolnya di samping. Dia langsung ambil, entah dari samping atau samping. Langsung ambil, dia bilang, kau tambah amunisimu, kasih 1 kotak peluru ke saya yang mulia, kata Richard kepada Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso. Kemudian Richard memperagakan dirinya mengeluarkan pistol Glock 17 dan menaruhnya di lutut. Kemudian menambahkan amunisi pada magazin. Dia mengatakan awalnya magazinnya berjumlah 7 butir peluru. Namun ia tidak mengingat berapa peluru yang dimasukkan ke magazin saat itu. Saya tidak memastikan berapa yang saya tambahkan yang mulia, kata Richard. Berapa kapasitas dari senjata kamu? Tanya hakim. Glock 17 itu 17 yang mulia, jawab Richard kembali. Apakah sampai full? Tanya lagi hakim. Tidak yang mulia, jawab Richard tegas. Richard Eliezer mengatakan menaruh kembali pistol tersebut ke pinggang dan mengembalikan kotak peluru itu ke Verdi Sambo. Dalam dakwaan jaksa, Sambo disebut telah mempersiapkan kotak peluru itu bahkan sebelum Richard Eliezer menghadapnya. Jaksa menyebutkan bahwa Sambo menyiapkan kotak peluru itu saat Ricky Rizal turun ke lantai 1 untuk memanggil Richard. Menurut dakwaan jaksa, peristiwa penyerahan kotak peluru itu juga disaksikan oleh Putri Chandrawati.
Jaksa juga menyatakan bahwa Richard Eliezer menambahkan 8 peluru ke dalam magazin pistol Glock 17 yang dia pegang saat itu, sehingga total peluru dalam pistol itu 15 peluru. Pistol itu yang digunakan Richard saat menembak Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Richard mengaku dia menembak Joshua setelah mendapat perintah dari Sambo. Menurut keterangan Richard sebelumnya, dia melepaskan banyak 3-4 kali tembakan ke arah tubuh Joshua. Dia menyatakan Verdi Sambo pun mengakhiri eksekusi itu dengan melepaskan tembakan ke bagian kepala Brigadir Joshua. Kesaksian Baradae soal Verdi Sambo dijadikan SP3 setelah menghabisi Brigadir J. Richard Eliezer alias Baradae menceritakan momen Verdi Sambo menjanjikan penghentian penyidikan kasus pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Richard, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan di Propam Polri itu menyatakan akan ada surat perintah penghentian penyidikan SP3 sehingga polisi muda yang menembak Brigadir J itu terbebas dari hukum. Kisah itu mengemukan saat Richard bersaksi untuk persidangan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasangan suami istri itu merupakan terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut Richard, dirinya menjalani pemeriksaan di Biro Provos di Propam Polri pada 8 Juli 2022 malam. Setelah sebelumnya menembak Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Seusai menjalani pemeriksaan, Richard disuruh menghadap Verdi Sambo yang pada saat itu masih aktif sebagai kepala di Propam Polri. Sekitar jam 10 malam, saya dipanggil Verdi Sambo, tutur Richard di kursi saksi. Selanjutnya, Richard mengaku dibawa ke ruangan Verdi Sambo. Dia bilang saat itu, apa yang kau bilang di pemeriksaan? Kata Richard mengajukan pertanyaan suami Putri Chandrawati itu. Kepada Verdi Sambo, pemilik nama Richard Eliezer Budihang Lumiu itu mengatakan ketika menjalani pemeriksaan menjelaskan skenario soal Brigadir J tewas. Saya bilang, saya ceritakan skenario itu. Ujar Richard menuturkan jawabannya kepada Verdi Sambo. Richard menjelaskan pada saat itu Verdi Sambo merespon santai. Menurut Richard, alumnus Akpol 1994 itu juga memberikan informasi soal pemeriksaan lanjutan termasuk kepada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Namun, Verdi Sambo meminta Richard, Ricky, dan Kuat tetap tenang. Kalian bertiga nanti habis ini ada pemeriksaan lagi. Tentu saja nanti ada pemeriksaan, tapi nanti kasusnya dihentikan dengan SP3. Ucap Richard menunjukkan janji Verdi Sambo. Richard bersama Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati merupakan terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum menyebut Verdi Sambo memerintahkan Richard menembak Brigadir J. Eksekusi
penembakan terhadap anggota BRIMOB itu dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jaksel pada 8 Juni 2022, tepatnya di sore hari. Setelah Brigadir J sudah terkapar bersimbah darah, Verdi Sambo juga ikut menembak untuk memastikan polisi asal Jambi itu